Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santia Varia SPD, CGP Angkatan 9 Kota Ternate. Hari ini saya akan membagikan aksi nyata modul 3.3 terkait dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, untuk judul program yang saya ambil adalah podcast. Nah, podcast itu sendiri adalah personal on demand broadcasting service atau dalam bahasa Indonesianya bisa diartikan sebagai layanan siaran pribadi sesuai permintaan, seperti itu. Nah, adapun tujuan program podcast ini adalah yang pertama melatih keterampilan siswa dalam berbicara, melatih public speaking-nya, terus di mana di sana akan terfasilitasi voice-nya siswa, choice siswa, dan ownership-nya akan tumbuh pada saat mereka, pada proses pembelajaran, seperti itu. Dan menyediakan materi pembelajaran tambahan atau penjelasan topik-topik pelajaran yang sulit sehingga membantu siswa memahami materi sekolah dengan lebih baik. Terus menghadirkan cerita atau wawancara dengan tokoh-tokoh inspiratif, baik itu dari dunia pendidikan, bisnis, seni, atau olahraga, untuk memberikan motivasi kepada siswa dalam mengejar impian dan mencapai potensi terbaik mereka. Selanjutnya, memberikan informasi terkini tentang berita dan isu-isu terkini yang relevan bagi siswa SMA sehingga mereka dapat tetap update dan terinformasi. Terus membahas keterampilan dan pengetahuan praktis yang penting untuk masa depan siswa, seperti keterampilan berbicara di depan umum, manajemen waktu, keterampilan keuangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menyediakan hiburan yang bermanfaat dan edukatif, misalnya dalam bentuk cerita fiksi atau diskusi ringan tentang topik yang menarik bagi remaja. Terus membantu siswa meningkatkan kemampuan mendengarkan dan memahami bahasa, terutama jika podcast disajikan dalam bahasa asing yang ingin dipelajari, misalnya dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Nah, adapun latar belakang program podcast ini sehingga saya pilih, karena juga program podcast ini juga sudah, berjalan sebenarnya di SMA Negeri 4 Kota Ternate. Namun saya melalui CGP atau guru penggerak ini saya ingin lebih memantapkan secara detail melalui ilmu yang saya dapatkan pada modul 3.3 seperti itu. Nah, latar belakang podcast itu sendiri adalah, format konten audio yang dapat didengarkan secara streaming atau diunduh dari internet. Podcast juga seringkali dibandingkan dengan program radio ya, tetapi memiliki keunggulan karena pengguna dapat mendengarkannya kapan saja dan di mana saja. Terus tanpa harus menunggu siaran langsung, podcast dapat mencakup berbagai topik mulai dari berita, wawancara, cerita fiksi, hingga pembelajaran atau diskusi tentang topik tertentu. Nah, pendengar dapat berlangganan subscribe ke podcast favorit mereka. Misalnya siswa akan membuat akun YouTube mereka masing-masing, tanpa sadar juga sudah melatih mereka dalam mengelola akun mereka masing-masing yang mungkin bisa sebagai modal awal mereka di masa depan dan menerima pembaruan otomatis setiap kali ada episode baru tentunya. Terus program podcast juga dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam berretorika, berbicara, public speaking-nya juga akan terlatih, terus berani mengungkapkan pendapat dan sebagai bekal tentunya di masa mendatang, seperti itu. Nah, setelah program ini saya jabarkan, maka saya buat tahap B yaitu buat pertanyaan. Untuk buat pertanyaannya ini, pertanyaan yang pertama yang saya buat adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan berbicara, terus public speaking dan retorika dalam berbicara siswa, seperti itu. Terus tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, yang pertama saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah tentang bagaimana program podcast ini bisa berjalan dengan baik, terus berdiskusi dengan rekan guru mata pelajaran bahasa dan guru mapel lain tentunya untuk mengidentifikasi tingkat keberanian atau keaktifan siswa dalam mengungkapkan ide, pendapat di dalam kelas terkait mata pelajaran, sehingga hal ini dapat membantu siswa aktif dalam berbicara, seperti itu. Dan juga saya akan melibatkan, siswa juga tentunya. Terus rencananya yaitu melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk menguatkan ide di tahap awal, seperti itu. Terus untuk aset atau kekuatan yaitu saya memakai modal manusia, tentunya kepala sekolah, guru mata pelajaran bahasa dan
capai tentunya karena saya adalah guru pendidikan agama Islam. Tapi sebenarnya tidak hanya guru bahasa saja ya, guru matematika dan teman yang lainnya seluruhnya seperti itu, dan juga murid. Waktu yang diperlukan mungkin sekitar 1 minggu, terus penanggung jawabnya itu adalah calon guru penggerak itu sendiri. Nah, ini adalah dokumentasi di tahap B, ini adalah kepala sekolah yang memakai baju dinas dan, ini adalah beberapa wakasek, terus ketua Kombel SMA Negeri 4 dan teman-teman guru juga. Nah, di sini saya, berdiskusi terkait dengan buat pertanyaan, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah dokumentasi tahap B bersama siswa, yang sudah saya jabarkan tadi, seperti itu. Terus refleksi 4P program podcast ini ada pembelajaran, pengalaman, penerapan, dan, perasaan, seperti itu. Nanti bisa dibaca mungkin, bisa di-screenshot ya. Nah, terus untuk tahap ambil pelajaran selanjutnya, ada pertanyaan yang saya buat, apa saja hal-hal positif dalam penerapan program podcast? Apa saja kekuatan dan keunggulan program podcast? Apa saja hal yang dapat membuat podcast ini menjadi sesuatu hal pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid? Seperti itu. Nah, tindakan yang diperlukan yang pertama adalah mengumpulkan data melalui wawancara, diskusi, serta angket dengan rekan-rekan guru. Mencari referensi program podcast melalui media sosial, podcast yang telah ada dipelajari sebagai sumber. Jadi melihat siswa akan saya minta untuk menonton, video dan mereka akan, mengulasnya, seperti itu. Terus juga rencana untuk melibatkan murid dapat berpartisipasi dalam proses pengumpulan data dan informasi. Mereka akan melihat dari berbagai media sosial terkait dengan podcast. Terus murid juga dapat memberikan, tentang hal-hal yang sudah ada pada kegiatan podcast di media sosial atau yang telah dilaksanakan, seperti itu. Terus untuk aset, saya membutuhkan modal manusia yaitu guru, murid, modal fisiknya, lumayan banyak ya karena memang ini podcast. Tentu saya butuh laptop, kamera, WiFi, lampu, ruangan, audio, stabilizer, standing kamera, atau yang lain sebagainya. Terus modal politiknya, kebijakan kepala sekolah, seperti itu. Karena kalau 3 kepala sekolah tidak mengizinkan, maka kegiatan ini juga akan sulit, seperti itu. Karena kami membutuhkan ruangan di area sekolah. Nah, ini adalah terkait dengan kebijakan kepala sekolah. Terus waktu yang diperlukan untuk satu konten itu biasanya sekitar 2 pekan, mulai dari apa namanya, memulai. Terus penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak dan guru mata pelajaran itu sendiri. Nah, ini adalah dokumentasi tahap A pada saat saya berdiskusi dengan teman sejawat di ruang guru seperti itu, dan ini adalah dokumentasi tahap A pada saat siswa, mengambil pelajaran melalui media sosial, seperti itu. Ini adalah siswa kelas 2, ini sebelahnya ada siswa kelas 10, ini kelas 11, seperti itu. Nah, untuk refleksi podcaster dari ambil pelajaran ini saya buat dalam bentuk, pertanyaan semua. Karena memang saya ingin menghasilkan sesuatu hal, jadi apakah podcast menyediakan pengalaman belajar yang menarik dan, berkesan bagi siswa? Ini sebagai refleksi buat saya juga, apakah podcast atau program ini betul-betul bisa bermanfaat atau berdampak positif bagi siswa yang bisa memfasilitasi voice siswa, choice siswa, dan, ownership-nya, seperti itu. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Thank you.